Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Dalam usaha manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi manajemen, aset tetap, pendapatan, dan proses pembayarannya. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Manajemen keuangan taktis vs strategis. Manajemen keuangan tingkat taktis mencakup prosedur yang mengatur cara kita memproses transaksi harian, menutup keuangan bulanan, membandingkan pengeluaran aktual dengan uang yang dianggarkan serta memenuhi persyaratan auditor dan pajak. Sementara itu, manajemen keuangan strategis termasuk kegiatan perencanaan dan analisis keuangan. Perencanaan investasi oleh para pemimpin keuangan dengan menggunakan data, menemukan peluang hingga pembangunan perusahaan yang tangguh. Pentingnya manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan itu sangat penting? Sebelumnya kita perlu memahami 3 pilar tata kelola fiskal yang sehat. Menyusun strategis atau mengidentifikasikan hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategis. Ketiga pilar tersebut dapat tercapai melalui manajemen keuangan yang efektif. Sebab setiap karyawan tahu arah perusahaan dan dapat melihat kemajuannya. Tujuan manajemen keuangan yaitu berdasarkan pilar-pilar di atas. Perusahaan perlulah dibantu dengan manajemen keuangan yang baik. Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan. Memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan, contohnya wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang memicu kenaikan harga pokok penjualan. Melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar dan di masa depan. Interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Tujuan ini tentu dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaannya.
Lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan juga memiliki lingkup sendiri, yaitu terkait bidang-bidangnya. Yang pertama, perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menumbuhkan penambahan produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa kategori termasuk biaya modal, tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan operasional. Yang kedua, penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Perusahaan umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini mencakup misalnya arus kas dan operasi. Anggaran mungkin statis atau fleksibel. Yang ketiga, mengelola dan menilai risiko. Bidang ini manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko, termasuk risiko pasar, mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan risiko keuangan khusus untuk industri seperti pandemi yang mempengaruhi restoran atau peralihan retail model langsung ke konsumen. Risiko kredit contohnya efek dari pelanggan tidak membayar tagihan mereka tepat waktu, dan dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajibannya. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian yang menentukan kemampuan untuk peminjam pada tingkat yang menguntungkan dan bagi perusahaan. Risiko likuiditas. Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan bersiap untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhannya. Risiko operasional. Ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini bisa termasuk risiko serangan siber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan siber, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis, dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seseorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. Oke, terima kasih. Hanya ini penyampaian saya atau penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.